Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Quran bagi kita orang-orang beriman adalah petunjuk, pedoman hidup. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu fungsinya adalah petunjuk, pedoman bagi kita orang-orang beriman. Bahkan juga pembeda antara hak dan batil. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk atau pedoman buat hidup kita? Apakah dengan sekadar membacanya? Betul, membaca itu insya Allah akan mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, walaupun satu huruf, dia akan mendapatkan 10 kebajikan. Dan Rasul mengatakan, walam akul alif lam min harf, walakin alif harf lam harf min harf. Rasul mengatakan, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya secara sederhana, orang kalau baru membaca Al-Quran, baru sempat membaca alif lam mim, insya Allah sudah ada 30 kebajikan. 30 kebajikan, pahala, kapan? Nanti di akhirat. Tetapi Al-Quran menjadi pedoman hidup itu adalah ketika kita di dunia ini. Maka bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Langkahnya adalah setelah kita membaca, mesti kita pelajari makna atau terjemahannya. Selama Ramadan ini, mesti kita targetkan ada satu ayat, ada satu surat yang kita baca terjemahannya. Setiap hari, setiap waktu. Sehingga apa? Dengan membaca terjemahan itu, insya Allah kita akan mendapatkan banyak inspirasi, banyak pesan, banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya pesan atau pelajaran itu berisi perintah, maka pasti akan tergerak hati kita untuk menjalankannya. Atau kalau seandainya berisi larangan, maka pasti akan tergerak hati kita untuk meninggalkannya. Barulah Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup. Tetapi kalau seandainya hanya membaca saja, atau mohon maaf, hari ini misalnya ada semangat yang luar biasa, sebahagian anak-anak kita, bahkan juga masyarakat secara umum ingin menghafal Al-Quran. Kita bersyukur. Sudah naik kelas, sudah naik level. Dari sekadar membaca, sudah mulai menghafal. Tetapi membaca atau menghafal belum mencapai target yang diinginkan, yaitu menjadi pedoman hidup. Bagaimana bisa sampai ke situ? Pilihannya adalah kita baca terjemahannya, kita tadaburi, kita renungi, bahkan lebih tinggi dari itu kita baca tafsirnya, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran, inspirasi atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan kita kerjakan. Ketika berisi perintah, kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Ketika berisi larangan, kita berusaha untuk meninggalkannya. Barulah Al-Quran itu menjadi pedoman hidup. Barulah terasa bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pegangan kita, sebagai undang-undang regulasi yang akan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan mestinya kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Jangan hanya sekedar membaca saja. Atau jangan membaca dan menghafalnya. Tapi mari kita sama-sama mendorong, memaksa dalam tanda petik diri kita untuk juga membaca terjemahan, membaca tafsir dari ayat-ayat yang kita baca. Andai misalnya kita tidak mencapai target khatam, tidak ada masalah. Yang penting setiap hari minimal di momentum Ramadan ini ada ayat yang kita baca terjemahannya. Ada ayat yang kita tadabburi terjemahan atau maknanya. Sehingga
pesan dari Allah yang berisi pelajaran, perintah atau larangan itu bisa kita jalankan. Kenapa? Karena mohon maaf, kita ini Allah takdirkan tidak mengerti bahasa Arab. Maka pilihannya adalah kita baca ayatnya, kita hafal ayatnya, lalu juga kita baca terjemahannya, kita tadabburi, kita renungi, sehingga dengan demikian kita bisa mendapat pesan, inspirasi atau pelajaran dari ayat firman Allah yang kita baca. Barulah akan terbukti bahwa Al-Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari yang kita lewati, yang kita isi dengan tilawah Al-Quran, juga kita isi dengan membaca terjemahan, sehingga fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup betul-betul kita rasakan diawali di momentum Ramadan tahun ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.